Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdam Ramadan dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dengan NIM 22060200136. Di sini saya akan membawakan materi tentang Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Saya akan membawakan cerita, sejarah dan karomah beliau. Nah, di sini saya akan mengenalkan siapakah ulama yang bernama Muhammad Nafis Al-Banjari ini. Tentunya tidak semua orang tahu mengenai beliau, apalagi teruntuk orang yang di luar Kalimantan Selatan. Muhammad Nafis Al-Banjari ini adalah ulama. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Husain, lahir di Martapura, Kesultanan Banjar pada tahun 1735. Ia berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansah. Di samping dikenal sebagai ulama yang ahli di bidang fikih, juga ahli dalam bidang tasawuf, beliau telah menulis sebuah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf dengan judul Ad-Durrun Nafis. Kitab ini banyak didiskusikan dan diperdebatkan karena materi-materinya yang dianggap kontroversi oleh para ulama fikih. Beliau adalah keturunan Kesultanan Banjar dan nasabnya bersambung sampai ke Sultan Pangeran Suryansah, Sultan pertama Kerajaan Banjar yang berdakwah agama Islam, dan terus bersambung sampai Kerajaan Daha pertama Kalimantan Selatan, yaitu Maharaja Pangeran Suryanata, suami dari Putri Junjung Buih. Sejak kecil, Syekh Muhammad Nafis ini memang sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang tinggi dibanding dengan teman-teman sebayanya. Bakat dan kecerdasan yang dimilikinya ini membuat Sultan Banjar tertarik, sehingga pada akhirnya Muhammad Nafis pun dikirim ke Makkah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama. Salah satu dari ilmu agama yang digelutinya, bahkan menjadikan ia populer, adalah bidang tasawuf, sebagaimana halnya ulama Jawi abad ke-17 dan ke-18 yang belajar di Mekah. Syekh Muhammad Nafis pun juga belajar pada para ulama terkenal, baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah dan mengajar di Haramain, Mekah dan Madinah dalam berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, hadis, usuluddin atau bisa disebut teologi, dan tasawuf. Untuk silsilah beliau sebagai berikut. Silsilah lengkapnya adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Husain bin Ratu Kasumayoda bin Pangeran Kesumanegara bin Pangeran Dipati bin Sultan Tahlilah bin Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansah. Selanjutnya, kependidikan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Tidak ada catatan tahun yang pasti kapan beliau pergi berangkat menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah. Diperkirakan beliau pergi menimba ilmu pengetahuan ke Tanah Suci Mekah sejak usia dini dan sangat muda, sesudah mendapat pendidikan dasar-dasar agama Islam di kota kelahirannya, yaitu Martapura. Kemudian diketahui beliau belajar dan menuntut ilmu agama Islam di kota Mekah, sebagaimana dituliskan dalam catatan pendahuluan pada karya tulisan Ad-Durrun Nafis. Beliaulah yang menulis risalah ini, yaitu Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain yang dilahirkan di Banjar dan hidup di Mekah. Selanjutnya, gelar Syekh Al-Mursyid. Karena kegigihannya dalam mempelajari ilmu tasawuf, Syekh Muhammad Nafis akhirnya berhasil mencapai gelar Syekh Al-Mursyid, yaitu seorang yang memahami, mengerti, mengamalkan, serta mempunyai ilmu yang cukup tentang tasawuf. Gelar yang menunjukkan bahwa beliau mampu dan diperkenankan serta diberi izin untuk mengajar tasawuf dan tarekatnya kepada orang lain. Guru-guru Syekh Muhammad Nafis diantaranya yang tercatat dalam bidang ilmu tasawuf, yaitu ada Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari, Syekh Siddiq Umar bin Khan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawhari, Syekh Yusuf Abu Dharrah Al-Misri, Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim Al-Mirghani, Syekh Abu Fauzi Ibrahim bin Muhammad Ar-Raiz Az-Zamani Al-Makki. Selanjutnya ada karya Syekh Muhammad Nafis.
Karena sering melakukan dakwah ke pedalaman, beliau hanya sempat mengarang sedikit kitab yang sampai sekarang terlacak hanya 2 buah saja, yaitu yang pertama kitab Kanzus Sa'adah, kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip. Yang kedua ada kitab Abdurun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesaan, perbuatan, nama, sifat, dan zat Tuhan. Kitab Ad-Durun Nafis yang pada mulanya dikarang hanya untuk memenuhi permintaan kawan-kawan, namun pada akhirnya banyak diminati dan tersebar luas ke pelosok Nusantara, bahkan sampai negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada karomah dan wafatnya beliau. Salah satu karomah dari Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah kubur beliau pernah berpindah dengan sendirinya 4 kali, dari Kota Baru, Pelaihari, lalu ke Martapura, dan terakhir di Kalua. Dan inilah yang sering diziarahi orang sampai sekarang, tepatnya di Mahar Kuning, Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong Tanjung. Dan wafatnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ini hidup pada periode yang sama dengan Muhammad Arsyad Al-Banjari dan diperkirakan wafat sekitar tahun 1812 Masehi dan dimakamkan di Mahar Kuning, Desa Binturu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah cerita oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Dengan materi yang saya bawakan ini, semoga teman-teman lebih mengenal siapa itu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Cukup sampai di sini, saya undur diri. Saya Syahdam Ramadan. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.